Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1517. Pabrik terbengkalai di luar kota telah menjadi basis pelatihan Lian. Salah satu pelatihannya adalah pembersihan, yang mengubah pemandangan bobrok di sini. Lian bahkan berpikir untuk menanam bunga dan tanaman di sini untuk menjadikannya pemandangan indah di kota yang kacau. Setelah makan siang, para bos yang telah menandatangani kontrak dengan Ang Li tiba satu demi satu dan dibawa ke aula yang telah dibersihkan sebagai pusat konferensi sementara. Bos, jumlah orangnya jauh melebihi imajinasi kita. Kursi sekarang bahkan tidak cukup. Kofi berlari ke arah Lian dan berkata. Jumlahnya melebihi anggaran karena beberapa bos yang belum menandatangani kontrak juga datang menonton dan ingin melihat trik baru apa yang dilakukan Ang Li di sini. Terus terang, dia adalah seseorang yang berniat menandatangani kontrak, namun dia belum mengambil keputusan akhir. Kalau begitu serahkan kursi kita dulu. Kalau tidak cukup, bawakan batu untuk dijadikan kursi. Kalau tidak berhasil, berdiri saja. Lian berpikir sejenak dan berkata. Ya. Kofi memberi hormat sebagai tanggapan, tetapi tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan berkata dengan ekspresi khawatir. Bos, sejujurnya, saya sedikit khawatir. Pasti ada mata-mata dari 4 kekuatan besar di antara begitu banyak orang. Titik. Saya khawatir isi pertemuan hari ini adalah akan segera bocor. Lian berkata, orang-orang terlalu banyak bicara dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya harus melakukan bagian kami. Ya. Kofi kemudian berbalik dan menjalankan urusannya sendiri. Lian sama sekali tidak khawatir isi pertemuan hari ini akan bocor. 1. Katanya, orang banyak bicara. Kalaupun tidak ada mata-mata dari 4 kekuatan besar, isi pertemuan itu akan bocor. Kedua, tidak masalah kalau bocor, lakukan saja sesukamu. Dibandingkan dengan Ang Li, kemungkinan 4 kekuatan besar ingin menyelesaikan rencana pembelian kelompok sangat kecil. Untung. Yang ingin dilakukan Lian adalah bisnis departemen store, memusatkan upaya semua pedagang untuk menurunkan harga pembelian, sehingga menciptakan lebih banyak keuntungan. Bisnis departemen store dari 4 kekuatan besar semuanya ditempati oleh Mike Diff. Bahkan jika 3 lainnya ingin terlibat, akankah Mike Diff mengambil inisiatif untuk menyerahkan keuntungan yang telah diperolehnya? Jawabannya tidak mungkin. 4 kekuatan utama tidak memiliki pemikiran yang sama, dan inilah kelemahan terbesar mereka. Rapat dimulai tepat waktu pada pukul 2 siang. Selain bos besar dan kecil yang menjalankan berbagai bisnis di kota yang kacau itu, orang-orang yang hadir juga hadir. Yang Kedan Zaopan juga hadir. Selain itu, anak buah Lian bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan untuk mencegah 4 besar kekuatan untuk menghancurkan pertemuan tersebut. Apa? Menurunkan harga untuk menarik pelanggan. Apakah kamu bercanda? Keuntungan kita sudah sangat rendah. Jika kita menurunkan harga lagi, kita akan kehilangan uang. Sebaiknya kita tutup saja. Betul. Beberapa hari terakhir ini, saya sudah memikirkan apakah akan menurunkan atau menaikkan penjualan beberapa poin. Kalau tidak naik, itu sudah lumayan bagus. Bagaimana cara menurunkan harganya? Apapun yang terjadi, tidak mungkin menurunkan harga. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak dapat menurunkan harganya. Setelah mendengar lamaran Lian, orang-orang mulai berbicara dengan suara pelan, masing-masing mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Jika pertemuan ini hanya untuk membuat mereka kehilangan kepentingannya sendiri, maka mereka merasa Ang Li tidak berbeda dengan 4 kekuatan besar, bahkan lebih seperti vampir. Hah. Ang Li mengetuk papan tulis kecil itu dengan tongkat kecil, menarik poin-poin penting dan berkhotbah. Bos, mohon jangan cemas. Penurunan harga yang saya bicarakan bukan berarti menghilangkan kepentingan semua orang, tetapi terus meningkatkan kepentingan semua orang sekaligus menurunkan harga. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak bodoh. Bagaimana saya bisa meningkatkan keuntungan ketika harga diturunkan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Orang-orang terus berbicara. Lian tidak terburu-buru kali ini dan hanya menonton dengan tenang, memberikan cukup waktu bagi semua orang yang hadir untuk berdiskusi. Orang-orang perlahan-lahan menjadi diam karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan solusi jika mereka terus mendiskusikannya. Tidak ada yang tahu bagaimana Ang Li meningkatkan keuntungan sekaligus menurunkan harga. Laporan. Ram tiba-tiba berteriak dan berdiri, lalu berkata sambil tersenyum konyol. Saya kurang paham. Karena harga sudah diturunkan, bagaimana keuntungan bisa ditingkatkan? Bisakah Anda menjelaskannya lebih jelas? Pertanyaan bagus. Jawabannya adalah dengan menekan biaya bahan baku atau harga beli. Lian kemudian mengulangi apa yang dia katakan kepada Yang Ke. Seperti kata pepatah, sumpit mudah dipatahkan, tetapi sepasang sumpit tidak mudah patah. Yang harus kita lakukan adalah tetap bersama, membentuk aliansi depan, dan membeli barang sebagai sebuah tim. Karena harga beli kita rendah, apa bedanya kalau harga jual diturunkan? Saya juga menyebutkan biaya transportasi tadi. Selama semua orang bekerja sama, semua biaya akan berkurang. Mengurangi biaya juga berarti meningkatkan keuntungan. Jadi itulah kebenarannya.
Mendengar hal tersebut, tiba-tiba orang-orang menyadari satu persatu, dan merasa bahwa perkataan Ang Li sangat masuk akal. Selama semua orang tetap bersatu, harga barang akan lebih rendah dari sekarang. Ketika biaya dikurangi, keuntungan dengan sendirinya akan keluar. Sangat pintar. Sebelumnya, semua orang mengira Ang Li seperti vampir, tetapi sekarang mereka tiba-tiba mengetahui bahwa Ang Li adalah seorang pengusaha alami. Namun di saat yang sama, masyarakat sedikit khawatir. Penurunan harga pasti akan menarik lebih banyak pelanggan. Meskipun keuntungan semua orang meningkat, hal ini juga menyentuh kue Mike Div. Akankah Mike Div bersedia? Semakin banyak orang yang takut akan balas dendam Mike Div. Jangan takut semuanya. Pagi ini, orang-orang Mike Div dan Anlinan pergi ke toko saya untuk membuat masalah, tetapi Kapten Sony dan anak buahnya mengusir mereka. Sekali lagi, selama semua orang bersatu, tidak ada yang perlu takut. Teriak Rama. Ang Li sangat puas dengan pidato Ram yang diaturnya secara khusus. Lebih masuk akal untuk mengatakan bahwa Anda dapat melindungi semua orang daripada mengatakannya dari mulut orang lain. Saya dapat bersaksi tentang hal ini. Saya berada di seberang jalan pada saat itu dan melihat dengan mata kepala sendiri kedua orang itu memasuki toko Ram dan kemudian melarikan diri dengan putus asa. Jadi selama kita tetap bersatu, kita tidak perlu takut. Dengan adanya Bos Lee di sini, apa yang kita takutkan? Kamu tidak akan salah jika mengikuti Bos Lee. Lian menunggu sampai semua orang cukup berdiskusi sebelum berbicara. Saya menyebut acara ini sebagai aliansi depan. Selama Anda bersedia bergabung dengan aliansi ini, maka semua orang akan menjadi kawan di parit yang sama. Saya secara alami akan melindungi kepentingan dan keselamatan semua orang. Setelah jeda sebentar, dia berkata dengan wajah serius. Tentu saja, saya tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Gerbangnya ada di sana, silakan lakukan sesukamu. Ola menjadi sunyi untuk beberapa saat, dan tidak ada yang mau menyerahkan kue di depan mereka dan pergi. Bahkan mata-mata yang diatur oleh 4 kekuatan besar pun tergerak setelah mendengar kata-kata Lian. Karena kita berada dalam aliansi yang sama, haruskah kita memilih ketua aliansi, seperti ketua kamar dagang? Apa pilihan lain yang ada? Siapa yang lebih cocok untuk ketua aliansi ini selain Bos Lee? Bos Lee, dia harus dipanggil ketua Lee. Ya, itu ketua Lee. Bab 1518. Dengan rekomendasi dan pemilihan semua orang, Lian secara alami mengambil posisi ketua kamar dagang, tapi di sini dia disebut ketua aliansi. Belakangan, Ang Li merekomendasikan Yang Ke untuk menjadi wakil ketua aliansi. Ada banyak hal yang Lian perlu tangani oleh Yang Ke, seorang pengusaha sejati, seperti bernegosiasi dengan pemasok. Yang Ke lebih berpengalaman, dan statusnya sebagai wakil ketua aliansi membuatnya lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Usai pertemuan, setiap atasan yang hadir dalam pertemuan tersebut sangat senang. Bagaimanapun, keuntungan bisnis semua orang telah dimaksimalkan, dan yang lebih penting, selama mereka bergabung dengan aliansi, Ang Li akan melindungi keselamatan pribadi mereka. Para pengusaha yang masih ragu-ragu itu bergabung dengan aliansi Ang Li dalam waktu sesingkat mungkin, dan sambil menurunkan peringkatnya, mereka menyerahkan bisnis bawa pulang kepada Ang Li. Bisnis pesan antar makanan Ang Li berkembang sangat lancar, bahkan sedikit terlalu cepat, sehingga mengakibatkan kekurangan tenaga kerja dan harus merekrut tambahan staf pengantaran makanan. Ang Li jelas menjadi orang yang paling dicari di kota ini akhir-akhir ini, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki cukup makanan sepanjang tahun. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang bisa makan dengan mengikuti Lian, orang-orang berlomba-lomba untuk bergaul dengan Lian. Tiba-tiba, tenaga kerja Ang Li mulai berkembang pesat, dan itu sudah sedikit melebihi anggarannya. Lian bukanlah orang yang munafik, dia tahu bahwa kekuatannya terbatas dan dia tidak bisa menyelamatkan semua orang di kota atau mengurus makanan semua orang. Hanya dengan melindungi diri sendiri terlebih dahulu dan menjaga sistem perekonomian agar tidak runtuh, maka lebih banyak orang dapat makan. Oleh karena itu, Ang Li membatasi perekrut. Misalnya, jika Anda berusia di bawah 15 tahun, Anda tidak memerlukannya, dan jika Anda berusia di atas 60 tahun, Anda tidak memerlukannya. Karena ingin mengikuti Ang Li, Anda harus bekerja keras untuk menciptakan kekayaan. Jika tidak, jika sistem ekonomi runtuh, semua orang tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Dengan alasan untuk melindungi dirinya sendiri, Lian sesekali membuka gudang untuk menyimpan gandum, menjadi orang baik, dan memasak bubur bagi mereka yang menganggur dan tidak mampu menciptakan keuntungan ekonomi, sehingga mereka bisa makan sepuasnya sekaligus. Sementara itu, Ang Li mengurutkan anak buahnya ke dalam beberapa kategori. Di masa lalu, setiap orang adalah pengantar barang dan tentara. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan mengantarkan makanan. Sekarang berbeda. Jika Anda punya senjata, Anda punya senjata, dan jika Anda mengantarkan makanan, Anda mengantarkan makanan. Ang Li menyerahkan bisnis makanan bawa pulang kepada Coffee, dan bisnis tentara kepada Sony. Setiap hari, selain latihan harian, Sony akan memimpin timnya berpatroli di jalan secara berkelompok untuk menjamin kepentingan dan keselamatan para pedagang. Selain itu, Ang Li juga memiliki unit rahasia bagian intelijen. Meskipun departemen ini belum pernah didirikan secara resmi dan tidak ada orang luar yang mengetahuinya, namun departemen ini telah beroperasi. Ang Li menyerahkan semua pekerjaan pengumpulan intelijen kepada Charles.
Meskipun Charles masih anak-anak, dia sangat efisien dalam menyelesaikan sesuatu. Mungkin karena dia masih kecil, orang kurang hati-hati saat meminta informasi. Dalam situasi ini, pekerjaan keamanan di kota yang kacau itu tiba-tiba membaik. Di masa lalu, salah satu alasan tingginya tingkat kejahatan di kota yang kacau ini adalah karena masyarakat tidak mempunyai cukup makanan. Begitu masyarakat lapar, mereka akan melakukan beberapa hal ilegal, dan bahkan membunuh orang, untuk bertahan hidup. Di satu sisi, ratusan orang mengikuti Lian dan makan, jadi wajar saja mereka tidak akan melakukan tindakan kriminal yang sama seperti sebelumnya. Jika berani, maka Lian sangat disiplin di sini dan akan dihukum berat, atau bahkan dikeluarkan dari tim. Sebaliknya, dengan Sonny yang memimpin tim berpatroli di jalan setiap hari, kalaupun ada yang ingin melakukan kejahatan, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka punya kemampuan. Dalam keadaan seperti itu, wajar jika keamanan di kota yang kacau ini berangsur-angsur membaik. Seminggu kemudian, yang telah keluar selama seminggu, akhirnya kembali ke kota kekacauan dan membawa kabar baik kepada Lian. Dia telah mencapai kesepakatan dengan beberapa pemasok besar waktu yang sesuai. Penurunan harga dengan syarat. Sederhananya, semakin tinggi jumlah produk tertentu yang dibutuhkan Ang Lee, maka semakin rendah pula harganya. Berpelukan agar tetap hangat, trik ini benar-benar berhasil. Kutipan yang dibawakan kembali oleh Yang adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh pengusaha kecil dan pedagang asongan. Karena harga beli turun, harga jual semua orang dengan sendirinya juga akan turun. Begitu harga jual turun, keinginan masyarakat untuk membeli dengan sendirinya akan meningkat, dan arus pelanggan serta penjualan dengan sendirinya akan meningkat. Di bawah tren ini, ada satu orang yang kuenya telah disentuh oleh semua orang, yaitu Mike Div, pemimpin bisnis departemen store. Seminggu yang lalu, Mike Div sudah menerima berita tersebut, namun dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu, berpikir bahwa meskipun para pedagang saling berpelukan, mereka tidak akan menjadi ancaman baginya. Baru seminggu kemudian bisnis Mike tiba-tiba kolaps, karena penjualannya mengalami penurunan drastis hingga terpangkas setengahnya. Kamu tampak sedikit gelisah. Yang memandang Lian dan bertanya. Kue tuli Mike bersifat pasif. Orang itu pasti akan segera melompati tembok. Kita harus berhati-hati di sini. Jawab Lian. Bukankah kamu meminta Sonny untuk meningkatkan patroli? Lagi pula, menurutku Mike Div tidak berani mengincarmu secara langsung sekarang. Yang berkhotbah. Lian berkata dengan wajah serius, tentu saja Mike Div tidak berani berurusan denganku secara langsung sekarang, tapi dia pasti akan menyerang para pedagang itu. Jika kita tidak bisa melindungi para pedagang itu, situasi yang akhirnya terbentuk akan mudah dipatahkan. Selain itu, saya khawatir tentang satu hal. Ada apa? Yang bertanya. Lian menjawab, saya mendapatkan semua senjata dan perlengkapan di sini dari Jian. Setelah terakhir kali, saya rasa Jian tidak akan menjualnya kepada saya lagi. Jika kita ingin terus berkembang dan berkembang, kita memerlukan lebih banyak senjata dan peralatan. Yang mengetuk meja dengan jarinya dan berkata dengan suara yang dalam, saya awalnya tidak bermaksud berurusan dengan penjualan senjata, tetapi terakhir kali saya keluar untuk membahas bisnis atas nama aliansi, saya menghubungi pedagang senjata. Dia menjelaskan bahwa dia dapat menyediakan barang tersebut kepada Anda, meskipun Anda mengambil barangnya terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Benarkah? Mata Lian berbinar dan dia berkata dengan gembira, jika seseorang bersedia memberiku senjata dan perlengkapan, itu sama saja dengan menyelesaikan kekhawatiranku. Yang mengangguk dan menjawab, saya dapat menanyakan Anda secara detail tentang peralatan tersebut saat saya pergi keluar lagi. Apa yang akan Anda lakukan terhadap Mike Div? Negosiasi. Lian berpikir sejenak dan berkata, apakah menurutmu pria itu bersedia duduk dan berbicara denganmu? Yang mengerutkan kening dan berkata, Ang Lee berkata sambil tersenyum, saya pikir Mike Div pasti ingin duduk dan berbicara lebih banyak daripada saya. 3 dari 4 kekuatan besar lainnya pasti memiliki gagasan yang sama. Mungkin, tapi menurutku mereka lebih ingin membunuhmu daripada membiarkanmu terus memecah belah kepentingan mereka. Yang mengingatkan, jika mereka benar-benar memiliki kemampuan itu, ayo kita lakukan. Lian berkata dengan acuh tak acuh. Bab 1519. Begitu Lian keluar dari toko Yang, dia melihat Kofi berlari bersama 2 orang, berteriak keras dari jarak jauh, bos tidak baik. Tenang, beritahu aku dengan jelas sebelumnya ada apa? Ang Lee memarahi. Kofi menarik napas dan berkata, pemilik toko roti dipukuli. Lian tampak tegang dan bertanya, pemilik toko roti yang mana? Itu pemilik toko roti pertama yang menandatangani kontrak dengan kami, jawab Fat Ram. Ang Lee memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Ram, bukan hanya karena sosoknya yang gemuk, tapi juga karena dialah orang pertama yang menandatangani perjanjian bawa pulang dengannya, yang bisa dikatakan sangat mewakili. Di mana dia dipukuli? Bagaimana kabarnya? Lian bertanya. Ada di toko Ram. Dia mungkin masih menunggu dokter datang di sana. Jawab Kopi. Ayo pergi ke sana dan melihat. Lian memberi perintah, tapi melihat ke arah 4 titik tempat 4 kekuatan utama berkumpul, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Toko Ram berantakan. Bosnya, Ram, sedang duduk di tanah dengan belati menusuk tangan kanannya. Sonny, pemimpin patroli, berjongkok untuk menghentikan pendarahan.
Melihat Lian muncul, Ram berjuang untuk berdiri dan berkata, "Ketua, kenapa kamu ada di sini?" Lian melangkah maju dan menahan Ram untuk mencegahnya bangun. Dia bertanya pada Sony yang biasa dengan wajah dingin, apa yang terjadi? Sony berkata dengan ekspresi menyesal, "Maaf, ini semua tanggung jawabku, ini karena kurangnya perlindunganku." Ram buru-buru berkata, "Ini tidak bisa disalahkan pada Kapten Sony, dia tidak hadir pada saat itu. Saya juga ceroboh. Saya tidak menyangka pihak lain akan membiarkan seorang anak berpura-pura menjadi pelanggan untuk membunuh saya. Untungnya, saya memblokirnya dengan tangan saya, jika tidak, nyawa saya akan hilang." Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, matanya tertuju pada tangan kanannya, ekspresinya menjadi sedikit lebih melankolis, dan dia menghela nafas dan berkata, "Sepertinya aku tidak akan pernah bisa membuat roti lagi." Ang Li bisa merasakan kegelisahan Ram, dia adalah pemilik toko ini dan juga seorang koki. "Bagaimanapun, itu adalah tanggung jawabku. Komandan memberi saya tanggung jawab untuk melindungi Anda, tetapi saya gagal menyelesaikan tugas tersebut." Sony kembali menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk akuntabilitas. "Ram, jangan khawatir, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini." Lian berbicara kepada Ram, lalu berbalik dan berteriak, "Kofei, apakah ambulansnya ada di sini?" "Belum." Suara Kofei terdengar dari luar pintu. "Kalau begitu jangan menunggu, ambil mobil dan bawa Ram ke rumah sakit dulu." Lian memerintahkan. "Ya." Kofei menjawab. Saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Yang Ke yang datang. Yang Ke meliriknya setelah memasuki pintu, lalu berjalan ke arah Lian dan berkata, "Ambulans tidak datang karena rumah sakit juga dimiliki oleh 4 kekuatan besar. Jika Anda mengirim orang ke sana, itu seperti seekor domba memasuki mulut harimau." Lian berpikir sejenak dan berkata, "Sony, kumpulkan tim dan kelilingi rumah sakit. Saya tidak percaya mereka berani mempermainkannya." "Ya." Sony menjawab, bangkit dan berlari keluar. "Kofei, cari mobilnya." Teriak Lian lagi. Ram diantar ke rumah sakit oleh Lian sendiri. Dalam 1 menit, Sony mengepung rumah sakit terbesar di kota kekacauan, dan direktur juga dibawa ke Lian. "Aku serahkan pria itu padamu. Jika sesuatu terjadi padanya, bukan hanya kamu yang akan meninggal. Seluruh rumah sakit harus mempermainkannya." Lian mengancam. Dekan sudah ketakutan dengan pertarungan Lian, tapi dia masih berkata dengan tegas, "Kamu tahu siapa rumah sakit ini?" "Retakan." Lian menamparkan dekan itu ke tanah, mengeluarkan senjatanya dan membantingnya ke atas meja, dan berkata dengan suara dingin, "Saya pikir apa yang baru saja saya katakan tidak cukup jelas. Jika Anda berpikir seseorang dapat menyelamatkan Anda, silakan coba." Dekan tertegun dan diseret oleh Sony. "Lihat dia. Selama dia tidak mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang, atau melakukan beberapa trik, maka saya akan langsung membunuhnya. Saya pikir dia bukan satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa di rumah sakit sebesar itu." Lian memerintahkan. "Ya," jawab Sony. Berita bahwa rumah sakit dikepung segera menyebar ke telinga 4 kekuatan besar, dan keempat kekuatan tersebut terpaksa berkumpul kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Apa anak itu gila? Dia sebenarnya mengepung rumah sakit itu. Apa dia tidak tahu milik siapa rumah sakit itu? Mungkin dia benar-benar tidak tahu. Mari kita tidak membicarakannya dulu. Kudengar anak itu melakukannya karena pemilik toko kecil diserang. Apakah dia bertindak terlalu jauh? Tidak terlalu berlebihan. Dia berjanji kepada para pedagang kecil dan pedagang asongan itu bahwa dia akan melindungi mereka. Sekarang seseorang diserang seperti tamparan di wajah. Dia melakukan ini untuk menunjukkan kepada para pedagang kecil dan pedagang asongan itu. "Mike Div, apa yang kamu lakukan agak tidak etis. Karena kamu melakukannya, kenapa kamu tidak membunuh pria gendut itu saja? Kalian boleh kemari." "MMP, aku tidak percaya kalian bisa duduk diam." "Dadada." Saat mereka berempat sedang berunding, ledakan tembakan mengganggu pembicaraan mereka, dan mereka berempat mengalihkan perhatian ke pintu. Pintu terbuka, dan 4 orang masuk satu demi satu, berbisik di telinga 4 kekuatan utama. Mencicit. 4 kekuatan besar berdiri dan mendorong kursi mereka dan berjalan ke jendela. Mereka melihat ke bawah melalui jendela dan melihat sebuah tank diparkir di bawah. "Anak ini gila banget, dia sebenarnya datang ke sini sendirian. Menurutku ini kesempatan bagus, kita harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Jangan bodoh. Apakah dia akan datang ke sini tanpa tindakan pencegahan apapun? Saya yakin dia pasti punya rencana cadangan, kalau tidak, dia tidak akan begitu takut." Pertanyaan kuncinya sekarang adalah mencari tahu apa yang dia lakukan di sini. "Mike Div, Jian, Anlinan, Mosa. Aku tahu kalian berempat ada di sini, dan aku juga tahu bahwa kalian pasti sedang mengintipku sekarang, dan mendiskusikan apakah akan membunuhku di sini. Jika Anda merasa memiliki kemampuan ini, silakan datang." Suara Lian terdengar melalui pengeras suara, diikuti dengan suara meriam. "Boom!" Keempat kekuatan besar baru saja berdiskusi apakah akan membunuh Lian, namun mereka tidak menyangka Lian akan langsung menembak ke gedung tempat mereka berada. Rumah itu berguncang, dan 4 kekuatan besar terkejut dan buru-buru menemukan sesuatu untuk menstabilkannya. Jika 2 tembakan lagi dilepaskan, bangunan 3 lantai itu mungkin akan runtuh.
Gila, anak itu pasti orang gila. Karena kamu tahu dia orang gila, kenapa kamu masih ingin memprovokasi dia? Sudah berapa lama kamu membicarakan hal ini? Cepat pikirkan solusinya. Bunuh dia dengan cepat. Diam. Sebelum kamu menemukan seseorang untuk membunuhnya, kita berempat sudah dibunuh olehnya. Keempat kekuatan besar tampak panik, dan bahkan menyesal berkumpul di sini. Ini hanya memberi kesempatan kepada Ang Li untuk menghancurkan mereka. Bab 1520. Gemuruh. Ang Li mengemudikan tangki itu langsung ke lobi di lantai 1. Pengawal dari 4 kekuatan besar segera mengepung tank tersebut, tapi itu hanya sebuah lingkaran. Tidak ada yang menyangka tank akan tiba-tiba muncul. Senjata semua orang pada dasarnya adalah pistol, dan yang lebih kuat hanyalah senapan otomatis. Peluru dari senjata yang mengenai tangki seperti anak nakal yang memukul orang dewasa dengan kacang, tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, Ang Li hanya membutuhkan satu peluru untuk menimbulkan korban jiwa yang besar. Mundur selangkah, jika Ang Li menembak dengan senapan mesin, pengawal di depannya hanya akan mati. Jika 4 kekuatan besar tidak menatap ke atas, tidak akan ada yang mengepung orang besar ini. Ada pertanyaan yang bergema di benak setiap orang, apa yang harus dilakukan? Mike Div, Anlinan, Mosa, Jian. Lian berteriak melalui pengeras suara. Setiap kali nama seseorang dipanggil, 4 kekuatan besar di lantai atas akan gemetar. 4 kekuatan besar semuanya adalah tokoh kuat di kota yang kacau ini, tetapi mereka tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya di depan Lian. Bagi mereka, Ang Li seperti monyet di surga, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kini 4 kekuatan besar mengkhawatirkan satu hal gila apa yang akan dilakukan Ang Li. Saya pikir kita perlu duduk dan berbicara, kata Ang Li. Bicara. 4 kekuatan besar menghela nafas lega. Selama kita bisa ngobrol, maka segala sesuatunya mudah untuk dibicarakan. Mereka berempat saling memandang, dan Anlinan bertanya, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Apa menurutmu kita masih punya pilihan? Kata Mosa dengan marah. Jian memelototi Mike Div dan berkata, menurutku, sebaiknya kamu turun dan mengundang dia ke atas. Saya. Mike Div tampak sedikit terkejut, dan kemudian berteriak dengan sangat tidak senang. Mengapa saya harus pergi? Mengapa kamu tidak pergi? Jian berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu lupa siapa yang menyebabkan ini? Jika kamu tidak mengirim seseorang untuk membunuh pemilik toko roti, orang itu akan menerobos masuk seperti orang gila. Jian, kamu. Begitu Mike Div membuka mulutnya, dia disela oleh Mosa di sampingnya. Menurutku sebaiknya kamu turun ke sana. Apa gunanya berdebat di sini saja? Jika kita membuang-buang waktu dan membiarkan orang gila itu berpikir bahwa kita tidak ingin berbicara dengannya, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Seorang Linan juga berbicara, Mike Div, sebaiknya kamu pergi ke sana, dan sepotong daging sangat diperlukan. Mike Div memandang mereka bertiga, dan ketika dia melihat mereka bertiga setuju, dia berhenti mengatakan apapun. Setelah Mike Div pergi, Anlinan menatap Jian dan Mosa dan berkata, waktunya tidak banyak. Kalian berdua harus cepat dan katakan apa yang ingin kalian katakan. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kekuatan orang gila itu telah meningkat. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Kita tidak bisa lagi memperlakukan dia seperti sebelumnya. Jian berbicara. Maksudmu kita harus menyerahkan wilayah kita padanya? Seorang Linan bertanya dengan cemberut. Mosa berkata, membiarkan wilayah itu jatuh bukanlah masalah besar, tapi kita tidak bisa lagi meremehkannya seperti yang kita lakukan sebelumnya, dan kita harus berpikir dengan hati-hati sebelum melakukan apapun. Selain itu, sebelum Mosa selesai berbicara, terdengar suara dari tangga, jadi dia menutup mulutnya. Orang pertama yang muncul adalah Mike, yang tuli dan terlihat sangat jelek, seperti baru saja makan kotoran. Lian muncul di belakang Mike Div, dengan ekspresi santai di wajahnya. Namun, tubuh Lian dipenuhi bom, dan dia memegang alat peledak di tangannya. Jangan berharap ada orang di sini yang bisa melarikan diri secara kebetulan. Jian, Mosa, dan Anlinan saling berpandangan, mata mereka menyampaikan sinyal yang sama. Dia memang orang gila. Dekorasi di sini sangat bagus. Suatu kali membuatku berpikir aku telah meninggalkan kota ini. Saat Lian berbicara, dia berinisiatif untuk duduk di kursi tempat Mike duduk, meninggalkan Mike yang berdiri di sana dengan canggung. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan kami? Mike bertanya dengan marah. Lian tersenyum dan berkata, oh, tidak apa-apa. Alasan utamanya adalah saya sudah lama berada di kota ini dan belum mengunjungi beberapa di antaranya secara resmi. Saya mendengar kalian berkumpul di sini, jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan Anda. Tapi, karena aku datang terburu-buru, aku lupa membawa hadiah. Mengunjungi. Pernahkah Anda berkunjung seperti ini? Kembalikan hadiahnya, hadiah yang Anda berikan sudah cukup besar. Anlinan, Jian, dan Mosa memiliki senyuman kering di wajah mereka dan tidak ada yang ingin dikatakan. Puan Li sangat sopan. Faktanya, kami berempat harus menunjukkan persahabatan kami sebagai tuan tanah dan mengunjungi Anda secara langsung. Mosa terbatuk dan tidak ingin melanjutkan topik pembicaraan, jadi dia bertanya. Apakah ada hal lain selain ini? Ya, tentu saja.
Lian berhenti sebentar, menatap wajah keempat orang itu satu persatu, dan berkata dengan suara yang dalam. Saya yakin kalian berempat juga telah mendengar bahwa rekan saya dibunuh di tokonya. Tujuan kedatangan saya ke sini saya hanya ingin kamu menyerahkan pembunuhnya. Orangnya belum mati, jadi di mana pembunuhnya? Mike Div berkata dengan marah, merasa sedikit menyesal begitu dia selesai berbicara. Jadi kamu sudah mengakui bahwa ini terjadi. Lalu serahkan dia. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ang Li menatap Mike Div dan berkhotbah. Anda bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, bagaimana dengan saya? Jika saya menyerahkan orang itu, maka saya, bos, akan tetap tertipu. Apakah masih ada yang mengikuti saya? Mike bergumam di dalam hatinya, tapi dia ditatap oleh Anlinan, Jian, dan Mosa. Hati Mike Div bergetar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka bertiga telah mengecualikan dia. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, keempat kekuatan besar pada awalnya bukanlah satu. Sebelum Ang Li muncul, keempatnya hanya mempertahankan hubungan keseimbangan mikrodetik. Sekarang keseimbangannya rusak, mereka tidak keberatan mengorbankan salah satu dari mereka demi keuntungan mereka sendiri. Mike Div mengerutkan kening. Awalnya dia berpikir untuk menggunakan kekuatan tiga orang lainnya untuk menghancurkan Lian dalam satu gerakan, tapi sekarang sepertinya tidak ada harapan. Beri aku waktu dan aku akan mencarikan orang yang tepat untukmu. Mike berkata dengan wajah jelek. Oke, kuharap aku bisa bertemu seseorang sebelum gelap. Setelah Li dengan berani mengatakan ini, dia mengabaikan Mike Div dan melihat ketiga orang lainnya untuk berkhotbah. Satu hal terakhir. Saya akan mencari nafkah di tanah berharga ini mulai sekarang, dan saya berharap semua orang dapat bersaing secara sehat. Jika Anda memiliki ketidakpuasan terhadap saya, Anda bisa mengatakannya di atas meja seperti yang Anda lakukan sekarang. Jangan melakukan tindakan kecil apapun di belakang Anda, jika tidak, itu hanya akan merusak hubungan di antara kita, bukan? Apakah ada kasih sayang di antara kita? Empat kekuatan besar bergumam di dalam hati mereka, namun mereka harus mengakui fakta bahwa kekuatan besar kelima yang diwakili oleh Ang Li telah resmi bangkit. Bersambung.